down, I know you got me, baby. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Hujan Nagawa dengan NIM 2404040019. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan dari Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari Provinsi Papua. Papua merupakan wilayah yang berada di ujung timur Indonesia dengan kekayaan alam, budaya, dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Ya, masuk saja kita ke sejarah latar belakang Papua yang berdiri pada tanggal 1 Mei 1963. Terus letaknya itu secara geografis berada di ujung timur Indonesia. Tanda plat no kendaraannya itu PA. Luas wilayah sekitar 421.981 km. Ya, kita akan masuk ke Bandara Udara Sentani, Jayapura. Bandara Sentani adalah bandara utama di Jayapura, Papua yang melayani penerbangan domestik dan internasional serta berfungsi sebagai penghubung utama transportasi udara di Papua. Yang kedua, Pelabuhan Jayapura. Pelabuhan Jayapura terletak di ibu kota Papua, Jayapura. Pelabuhan ini melayani transportasi barang dan penumpang, menghubungkan Papua dengan pulau-pulau lain di Indonesia. Dan kita masuk lagi ke pahlawan, yaitu yang pertama Yohanes Kloen, Frans Kaisipo, Apollonia Lilot, Deschio Elway. Sudah itu kita beralih ke pendidikan, yang dimana yang pertama perguruan tingginya itu bernama Universitas Cendrawasih Unsen. Terletak di Jayapura, Universitas Cendrawasih adalah perguruan tinggi terbesar dan tertua di Papua. Yang kedua itu Universitas Negeri Papua, UNIPA, yang berlokasi di Manokwari. UNIPA adalah perguruan tinggi negeri yang fokus pada pendidikan, ilmu sosial, serta program-program terkait pengembangan sumber daya manusia di Papua. Yang terakhir kita masuk ke Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, yaitu STIKES, yang terletak di Jayapura. STIKES fokus pada pendidikan di bidang kesehatan termasuk program studi keperawatan dan kesehatan masyarakat. Ya, yang kita tunggu-tunggu, kita masuk ke kulinerannya. Yang pertama itu ada papeda. Papeda itu makanan pokok khas Papua yang terbuat dari sagu. Papeda juga tuh memiliki tekstur kenyal dan biasanya itu disajikan dengan kuah ikan atau pedas khas Papua. Yang kedua, kue pisang papeda, yaitu kue yang terbuat dari pisang dicampur dengan bahan lokal dan dimasak dalam bentuk adonan yang dikukus. Dan terakhir adalah ikan bakar Manokwari. Ikan segar, terutama ikan laut yang dibakar dengan bumbu khas Papua. Hidangan ini tuh sering disajikan dengan sambal khas papeda. Terus yang kita tunggu-tunggu juga guys, kita masuk di pariwisata, yaitu yang pertama wisata pantai dan laut, yang dimana itu Danau Sentani. Danau Sentani ini tuh berada di dekat Jayapura. Danau ini tuh menawarkan pemandangan indah dengan pulau-pulau kecil tuh di tengahnya. Terus kita masuk ke kampung wisata Arborek. Ini tuh kayak sebuah desa itu di Raja Ampat yang dikenal itu akan budaya lokalnya yang ramah dan keindahan terumbu karang yang bisa dinikmati langsung dari dermaga guys. Itu kayak jangan lupa guys, jalan-jalan ya. Terus kita masuk ke Pantai Basege. Terletak itu di Jayapura. Ini
juga tuh gak kalah cantik guys dari yang dua itu yang sebelumnya. Pantai Basege terletak di Jayapura. Pantai ini tuh memiliki pasir putih yang bersih dan air laut yang jernih, cocok untuk bersantai dan menikmati matahari terbenam. Dan yang kedua kita masuk ke wisata budaya dan sejarah. Megalitik Tutari Jayapura, batu besar dengan lukisan purba dari masa prasejarah ini guys. Terus kita beralih ke bagian B-nya, Goa Kontilola. Goa Kontilola ini lokasinya tuh ke di Wamena, pegunungan Jaya Wijaya atau daya tarik lukisan di dinding kuno yang dianggap sebagai peninggalan nenek moyang masyarakat Papua. Kita beralih ke rumah adat Honai. Lokasi ini tuh berada di pegunungan Papua. Daya tariknya dari rumah ini tuh kayak rumahnya tuh tradisional suku Dani yang digunakan untuk melestarikan budaya dan tradisi luhur. Ya, selanjutnya kita masuk ke wisata alam. Ini tuh namanya guys, itu Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Kawasannya ini tuh kayak adalah surga bagi penyelam dan tempat melihat hiu paus kayak atau whales heart serta berbagai laut lainnya. Terus kita masuk ke Taman Nasional Wasur. Taman nasional ini adalah sabana yang luas dan merupakan habitat bagi berbagai satwa liar termasuk burung, reptil, dan yang terakhir kita masuk ke mana guys? Ya, kita masuk ke Puncak Jaya Wijaya. Itu adalah gunung tertinggi di Indonesia, terkenal di kalangan pendaki dunia. Kawasan ini juga itu memiliki gletser tropis yang langka itu kayak gini guys, kayak ada salju itu guys. Terus kita masuk ke seni dan budayanya. Itu yang pertama, tarian tradisionalnya itu berupa kayak tari perang. Ini guys gambarnya bentuknya itu tari perang. Tarian ini tuh melambangkan keberanian dan kekuatan masyarakat Papua. Terus yang ini show. Tari itu digunakan untuk menghormati arwah seseorang yang telah meninggal agar bisa beristirahat dengan damai. Terus yang ini tari Swangi menggambarkan cerita mistis tentang roh jahat Swangi yang dipercaya masyarakat Papua. Kita masuk ke alat musik tradisionalnya guys. Jadi alat musik tradisional itu kayak tifa, itu kayak gendang-gendang kayak gitu guys. Itu alat musik pukul berbentuk tabung yang terbuat dari kayu dan kulit binatang. Wow, guys. Terus kita masuk ke alat musik yang kedua, yaitu butsek. Alat musiknya itu kayak ritmis berupa gelang kaki atau tangan yang terbuat dari kerang atau biji-bijian yang dirangkai. Kayak gini guys bentuknya, gambarnya kayak gini. Kalau salah mohon maaf ya guys. Dan kita masuk ke baju daerah, yang dimana baju daerah itu kayak gini guys. Baju daerah itu namanya koteka, yang ini namanya koteka. Itu adalah pakaian tradisional pria Papua yang terbuat dari kulit yang digunakan. Sorry guys, intinya ini tuh terbuat dari kulit yang digunakan untuk menutupi bagian tertentu tubuh pria. Terus yang ini rok rumbai. Rok rumbai ini tuh rok tradisional yang terbuat dari serat tanaman atau daun sagu kering.
guys. Terus kita beralih ke bahasanya. Ya, bahasanya itu bahasa percakapan di sana itu contohnya kayak bahasa Sentani aja guys ya. Bahasa Sentani contohnya tuh naruau atau selamat pagi, wainafoya atau apa kabar, nyatewa atau selamat bertemu. Langsung saja kita ke rumah adat. Rumah adat Kariwari, bentuknya guys, gambarnya kayak gini lah guys, kayak gini. Kariwari penghuninya tuh suku Tobati, Engros di sekitar Danau Sentani. Ciri khas itu kayak berbentuk kerucut dengan atap tinggi dibuat dari kayu, daun dan sagu. Terus kita beralih ke senjata tradisional. Kapak ini tuh namanya guys kapak batu. Itu materialnya itu terbuat dari batu yang dikaitkan pada kayu menggunakan rotan atau serat alam. Fungsinya itu alat untuk berburu, kayak berburu guys, dan alat kerja seperti memotong kayu digunakan dalam upacara adat. Terus kita masuk ke sumber daya alamnya. Yang pertama itu hasil bumi, emas dan tembaga. Tambang beras di Mimika adalah salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia, dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Yang kedua, pertanian dan perkebunan. Yang pertama itu hasil pertanian itu seperti umbi-umbian, terus seperti ubi jalar, talas, dan sagu menjadi makanan pokok masyarakatnya. Terus yang kedua perkebunan itu kayak potensi itu kelapa sawit, kakao, kopi, dan pala berkembang di beberapa wilayah. Terus perikanannya, kita masuk ke perikanan. Perikanannya itu kayak seperti wilayah perairan itu Papua mendukung kegiatan perikanan skala kecil hingga besar ikan dan biota laut. Laut Papua laut Papua tuh kayak akan hasil laut seperti ikan tuna, kerapu, udang, dan taripang. Terumbu karang Raja Ampat merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati laut terbesar. Kita masuk ke karakter masyarakatnya guys. Karakter masyarakat Papua sangat dipengaruhi oleh budaya, tradisi, dan lingkungan alam tempat mereka tinggal. Berikut adalah beberapa karakter utama masyarakat Papua. Yang pertama itu kekeluargaan yang kuat. Yang kedua kehidupan tradisionalnya yang kental. Yang ketiga ramah dan terbuka. Dan yang keempat keberanian dan ketangguhan, religius, cinta alam dan lingkungan, seni dan budaya yang kuat, dan yang terakhir itu keberagaman suku dan bahasa. Oke guys, sampai situ aja ya aku menjelaskannya. Kita beralih langsung ke kesimpulannya. Papua itu adalah salah satu wilayah yang paling istimewa di Indonesia. Terletak di ujung timur Nusantara, Papua dikenal sebagai keindahan alamnya yang memukau. Mulai dari Raja Ampat yang terkenal dengan keanekaragaman bawah lautnya hingga pegunungan Jaya Wijaya yang memiliki salju abadi. Wow, bagus banget ya guys. Ya, terima kasih guys. Kalau ada kosakata saya yang kurang sekali mohon dimaafkan guys. Semoga kita berjumpa lagi. Bye bye. Jangan lupa di subscribe and like.